Miracle. Bayangkan sebuah dokumen kuno, ditulis lebih dari ribuan tahun yang lalu, yang isinya mengguncang salah satu narasi paling fundamental dalam peradaban manusia. Sebuah teks yang mengangkat sosok paling dibenci dalam sejarah kekristenan, Yudas Iskariot, bukan sebagai pengkhianat, tetapi sebagai murid yang paling tercerahkan, sang orang terpilih. Inilah Injil Yudas, sebuah naskah yang selama berabad-abad dianggap sesat, diburu untuk dihancurkan, dan akhirnya menghilang dari panggung sejarah. Namun, ketika ia ditemukan kembali secara dramatis di gurun Mesir pada abad ke-20, ia membawa sebuah pertanyaan yang memicu perdebatan sengit. Apakah benar Yudas mengkhianati Yesus? Ataukah ia justru sedang menjalankan perintahnya yang paling rahasia dan paling suci? Dalam episode kali ini, kita tidak sedang mengajak Anda untuk mengganti keyakinan. Sebaliknya, kita akan membuka sebuah jendela yang telah tertutup selama hampir 2 milenium, menuju dunia kekristenan awal yang penuh warna dan pertarungan ide. Kita akan menelusuri kisah penemuan naskah ini yang menegangkan, membedah ajaran gnostik radikal yang melatar belakanginya, dan mengungkap isi dialog rahasia antara Yesus dan Yudas yang membuat para bapak gereja awal gemetar. Rahayu, salam damai untuk seluruh semesta. Selamat datang kembali di Sense of Miracle. Jika Anda siap untuk melihat bahwa sejarah spiritual tidak selalu sehitam putih yang kita kira, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Perjalanan kita menuju lorong-lorong pengetahuan yang terlarang dimulai sekarang. Babak pertama, Gema dari Gurun Pasir, kisah penemuan kembali. Kisah Injil Yudas modern sama dramatisnya dengan isinya ditemukan pada 1970-an di sebuah gua dekat Elminya, Mesir. Naskah papirus kuno ini, yang dikenal sebagai Codex Chakos, memulai perjalanannya yang kelam di pasar barang antik ilegal. Selama puluhan tahun, ia berpindah tangan dari pedagang ke kolektor, disimpan di tempat-tempat yang tidak layak seperti brankas bank, bahkan sebuah freezer yang menyebabkan kondisinya rusak parah. Halamannya yang rapuh pecah menjadi lebih dari 1.000 keping. Baru pada awal tahun 2000-an, naskah ini diselamatkan dan jatuh ke tangan para ahli melalui upaya restorasi monumental yang didanai oleh National Geographic Society. Para cendekiawan dengan susah payah menyatukan kembali potongan-potongan puzzle kuno ini. Dan apa yang mereka temukan sungguh luar biasa. Mereka sedang menatap sebuah teks yang keberadaannya telah lama diketahui dari tulisan para penentangnya, seperti Uskup Irenaeus dari Lyon pada tahun 180 Masehi, tetapi dianggap telah musnah selamanya. Gema dari suara yang dibungkam selama 1.700 tahun, akhirnya kembali terdengar. Babak kedua, dunia yang terpecah, konteks gnostik. Untuk memahami Injil Yudas, kita harus memahami dunianya. Pada abad kedua Masehi, kekristenan bukanlah satu agama yang monolitik. Ada puluhan, bahkan ratusan, aliran yang berbeda, masing-masing dengan teks suci dan interpretasinya sendiri. Salah satu aliran yang paling berpengaruh saat itu adalah Gnostisisme. Kaum Gnostik adalah para pencari gnosis, sebuah istilah Yunani yang berarti pengetahuan batin yang mendalam. Mereka percaya bahwa dunia material ini bukanlah ciptaan Tuhan yang maha baik, melainkan hasil karya sesosok entitas yang lebih rendah, sang demiurge, yang mereka anggap sebagai Tuhan yang bodoh dan cemburuan. Bagi mereka, tubuh fisik adalah penjara bagi percikan cahaya ilahi yang terperangkap di dalam setiap manusia. Keselamatan, menurut Gnostik, tidak datang dari iman buta pada dogma, melainkan dari pencerahan melalui gnosis yang bisa membebaskan percikan cahaya itu kembali ke asalnya. Dalam pandangan ini,
Yesus bukanlah juru selamat yang menebus dosa, melainkan seorang guru agung, seorang iluminator yang datang dari alam spiritual, yang lebih tinggi untuk membangunkan manusia dari tidur mereka di dunia materi. Dan dalam kerangka inilah Injil Yudas menemukan tempatnya. Tentu saja ajaran radikal ini menjadi ancaman besar bagi kelompok Kristen proto-ortodoks yang sedang berjuang membangun sebuah gereja terpusat dengan doktrin yang seragam. Saat kekristenan mulai diakui oleh Kekaisaran Romawi, kebutuhan akan kesatuan menjadi mutlak. Melalui konsili-konsili besar seperti Konsili Nisea, sebuah kanon Alkitab yang resmi ditetapkan, dan semua teks yang dianggap menyimpang seperti Injil Yudas, Injil Maria, dan Injil Thomas dinyatakan sesat, diburu, dan dibakar. Injil Yudas tidak hanya ditolak, ia sengaja dimusnahkan. Babak ketiga, dialog rahasia, percakapan. Terakhir Yesus and Yudas. Isi dari Injil Yudas bukanlah narasi kehidupan Yesus, melainkan sebuah dialog filosofis yang mendalam antara Yesus dan Yudas, yang terjadi pada hari-hari terakhir sebelum penyaliban. Teks ini dimulai dengan adegan yang provokatif. Yesus menemukan ke-12 muridnya sedang berdoa dan mengucap syukur atas roti. Alih-alih bergabung, Yesus justru tertawa. Ketika para murid marah dan bertanya mengapa ia menertawakan ibadah mereka, Yesus menjawab bahwa mereka melakukannya bukan atas kehendak mereka sendiri, dan bahwa mereka sedang berdoa kepada Tuhan mereka, bukan Tuhannya. Ini adalah sindiran gnostik yang tajam. Para murid, dalam ketidaktahuan mereka, sedang menyembah sang demiurge, penguasa dunia material ini, bukan Tuhan sejati yang berada di luar jangkauan ciptaan. Dari semua murid, hanya Yudas yang berani menatap Yesus dan berkata, "Aku tahu siapa engkau dan dari mana engkau berasal." Yesus kemudian menarik Yudas menjauh dari yang lain untuk memberinya pengajaran rahasia. Misteri-misteri kerajaan. Puncak dari dialog ini adalah kalimat yang paling mengguncang. Yesus berkata kepada Yudas, "Engkau akan melebihi mereka semua, karena engkau akan mengorbankan manusia yang mengenakan aku." Dalam pemahaman esoteris, manusia yang mengenakan aku adalah metafora untuk tubuh fisik. Yesus, sang roh ilahi, mengenakan tubuh manusia sebagai pakaian sementara. Jadi, perintah ini bukanlah perintah untuk membunuh, melainkan perintah untuk membantu melepaskan roh dari penjara dagingnya. Dalam narasi ini, Yudas bukanlah pengkhianat. Ia adalah bidan spiritual bagi pembebasan Yesus. Ia melakukan tugas paling berat dan paling menyakitkan. Tahu bahwa namanya akan dikutuk oleh sejarah demi menjalankan misi spiritual tertinggi dari gurunya. Babak keempat, kosmologi gnostik and generasi pilihan. Untuk memahami mengapa hanya Yudas yang terpilih, Injil ini membawa kita masuk ke dalam kosmologi gnostik yang rumit. Yesus menjelaskan kepada Yudas tentang alam semesta yang sejati, yang berada jauh di atas langit yang kita lihat. Ia berbicara tentang roh agung yang tak terlihat, tentang alam cahaya yang disebut Barbelo, dan tentang kemunculan entitas-entitas ilahi yang disebut Aeon. Dari salah satu Aeon yang jatuh, lahirlah sang demiurge, yang dalam teks ini disebut Saklas, atau Yaldabaoth, yang kemudian menciptakan dunia fisik dan manusia. Dalam ketidaktahuannya, Yesus mengungkapkan kepada Yudas bahwa ia, Yudas, tidak berasal dari generasi yang sama dengan murid-murid lainnya. Jiwa Yudas berasal dari generasi yang agung dan suci, dari alam Barbelo. Inilah mengapa hanya Yudas yang memiliki gnosis untuk memahami siapa Yesus sebenarnya, sementara murid-murid lain masih terikat pada pemahaman duniawi. Yudas adalah bintang ke-13 yang ditakdirkan untuk memimpin orang lain menuju generasi yang tercerahkan itu,
meskipun ia sendiri akan dibenci untuk perannya. Babak kelima, Gema and Refleksi. Pertanyaan yang mengguncang, apakah kita harus mempercayai Injil Yudas sebagai kebenaran mutlak? Tidak harus. Kehadirannya bukan untuk menggantikan satu dogma dengan dogma yang lain. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai cermin yang menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Namun penting, apakah kita terlalu cepat menghakimi apa yang kita anggap sebagai pengkhianatan atau kejahatan? Mungkinkah ada kebijaksanaan tersembunyi di balik peristiwa yang tampak paling kelam? Apakah spiritualitas sejati ditemukan dalam kepatuhan buta pada otoritas? Atau dalam pencarian gnosis pribadi yang jujur dan berani? Injil Yudas mengingatkan kita bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Suara-suara yang berbeda yang menawarkan perspektif alternatif seringkali dibungkam bukan karena mereka salah, tetapi karena mereka mengancam tatanan yang mapan. Sejarah spiritual umat manusia dipenuhi oleh teka-teki dan naskah-naskah yang hilang. Injil Yudas adalah salah satu gema terkuat dari suara-suara yang pernah dibungkam. Ia menantang kita untuk berpikir, merenung, dan menyadari bahwa tidak semua kebenaran ada di permukaan. Pelajaran universalnya mungkin bukanlah tentang siapa Yudas sebenarnya, melainkan tentang keberanian spiritual. Keberanian untuk menjalankan peran yang sulit, meskipun akan disalahpahami oleh dunia, dan keberanian untuk mencari kebenaran bukan dari suara terbanyak, tetapi dari keheningan batin kita sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda akan menutup kembali jendela yang telah terbuka ini, atau membiarkannya tetap terbuka dan melihat apa yang akan datang dari kedalaman bayang-bayang sejarah? Rahayu.